إليكم متفقين حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أنت وأنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Usolli wa usallimu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah lana abwaaba ilmika wa abwaaba barakatika kama fatahta ala rasulika wa anbiyaika wa awliyaika sholihin. So'imin wa so'imat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum tausiah yang akan begitu sedikit memakan waktu, perlu diingatkan ada sebuah hadis di mana Rasulullah mengatakan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatuhlika, kata Rasul. Apa kata Rasul? Di dunia ini hendaklah kamu menjadi orang yang pandai. Jangan jadi orang bodoh, orang yang gak punya ilmu. Kalau jadi orang yang gak punya ilmu, derajatnya tidak diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis Rasulullah menekankan kun aliman, jadilah kamu orang yang punya ilmu, rajin belajar. Belum bisa menjadi orang yang punya ilmu, au muta'aliman, jadi orang yang mau belajar. Sering mendengarkan tausiah, sering mendengarkan nasihat-nasihat keagamaan, nasihat-nasihat guru. Itu sangat penting untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Belum juga mampu menjadi orang yang mau belajar, ya minimal jadi orang yang mau mendengarkan kebaikan. Ada yang memberikan nasihat, dengarkan baik-baik. Jangan jadi orang yang qaswatul qulub, orang yang keras hati. Kalau jadi orang yang keras hati, suka membangkang, suka membantah apa yang disampaikan oleh guru, dinasihati tak mau, itu orang akan celaka dunia akhirat. Jadi biasakan jadi manusia yang layyinul qalbi, yang mau menerima kesalahan. Ketika dinasihati dia dengerin, bukan malah ngedumel. Nih bapak sering nih ketemu nih anak-anak begitu, dapat hukuman ketika hadis Senin, tak terima, ngedumel dia. Itu dosa loh, ilmunya nggak barokah. Kalau pengen dapat ilmu barokah, satu, jangan pernah tinggal sholat 5 waktu. Dan sholatnya pun harus benar. Dari mulai wuduknya sampai gerakan sholatnya serta bacaannya. Kalian sudah pada gede, sudah pada besar, ya. Tidak perlu diingatkan lagi, harus mengerti lah, sudah balik. Apalagi yang perempuan udah tahu, perempuan itu dalam kitab fikih 9 tahun udah balik, laki-laki itu 15 tahun. Tapi ada juga sekarang yang laki-laki 11 tahun, 12 tahun udah balik, udah tahu dia. Intinya kalau sudah mumayyiz, itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang benar.
Makanya ketika ibadahnya tidak betul, maka kewajiban kami sebagai guru di sekolah untuk membenarkan kalian. Ketika diberi nasihat, kalian harus terima, karena itu untuk kebaikan kalian sendiri. Ya. Hadirin shaimin wa shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Abbas, di mana Rasulullah memberikan sebuah pesan singkat, isinya padat dan bisa menjadi inspirasi kepada kita sebagai umat, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan manusia yang akan disayangi dan dirindukan oleh surga. Sekarang kita analogikan kepada diri kita masing-masing. Misalkan kalian sedang berada di sebuah pondok pesantren yang kurang lebih sudah menjalani waktu selama 6 bulan. Kemudian ada kabar dari orang tua bahwasanya orang tua kalian menyayangi kalian dan merindukan kalian. Bagaimana perasaan kita ketika itu? Tentu sangat senang ketika kita dirindukan oleh keluarga kita. Kita akan merasa bahagia. Sekarang bagaimana kalau yang merindukan kita surga? Tentu kita sebagai orang yang beriman akan sangat senang sekali. Terus siapa yang akan dirindukan oleh surga, kata Rasul? Yang pertama, talil Quran. Orang yang senantiasa membiasakan membaca Al-Quran. Al-Quran itu harus kita ketahui pedoman hidup kita, tuntunan hidup orang yang beriman. Jangankan kita membaca Al-Quran, membawa dan memegang Al-Quran dalam kondisi bersuci, dalam kondisi kita memiliki wudhu, sudah dihitung pahala oleh Allah. Makanya anak-anak yang sudah balik, Bapak syaratkan ketika memegang Al-Quran, biasakan kondisinya dalam keadaan bersuci. Di dalam Al-Quran dijelaskan, la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kamu memegang Al-Quran kalau kondisinya tidak dalam keadaan suci. Ya, harus dalam keadaan berwudu. Dibiasakan. Al-Quran itu bukan seperti buku biasa, ya. Al-Quran itu kalamullah yang sangat mulia. Ketika kita membaca Al-Quran, tidak saja membaca dengan suara yang baik, suara yang bagus, kita juga berusaha mengetahui isinya apa nih. Ini Al-Quran apa isi kandungannya? Kandungannya apa? Maksudnya apa ini? Kemudian setelah kita tahu, kita coba aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, di dalam Al-Quran ada ayat la taghdab. Janganlah kamu saling membenci. Kalau kita tahu artinya bahwasanya kita dilarang untuk saling membenci, wabil khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, sesama muslim, jangan kita lakukan. Jangan saling menghina, jangan saling mengejek. Kalau kita tahu tidak akan kita lakukan. Kenapa? Karena itu semua adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika belajar membaca Al-Quran, belajarlah dengan baik. Jangan sambil main-main. Ini kalau pas waktu Iqra yang baca itu aja nggak naik-naik suratnya, halamannya itu aja. Ada yang Iqra 1, besok Iqra 1 halaman 4 lagi ke tamat-tamat.
Artinya di rumah itu nggak pernah dihafalkan. Bapak dulu waktu masih kecil, kalau ngaji Quran itu sama guru bapak 2 lembar. Jadi ketika mau ngaji di rumah dihafalkan dulu. Sudah dihafal di store. Kalau ketika ngaji gak hafal, rotan yang ke jalan tuh, ya, rotan yang jalan yang kena tangan kita, kaki kita itu, ya. Itu zaman dulu begitu guru-guru ngajinya. Bagusnya bagus supaya anaknya disiplin. Ya. Itu Al-Quran. Jadi biasakan untuk senantiasa membaca Al-Quran, walaupun hanya 1 ayat, 2 ayat, itu dibiasakan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah walahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam harfun walakin al alifu harfun wal lamun harfun wal mimu harfun. Kata Rasul, siapa saja yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 huruf. Apalagi kita berpuluh-puluh huruf, bahkan beratus-ratus huruf, tentu pahalanya sangat luar biasa. Dan Al-Quran ini akan membawa manfaat dan keberkahan dalam hidup kita. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran dalam hidupnya, sehari-hari membaca Al-Quran, tidak pernah putus, walaupun 1 ayat, 2 ayat, hidupnya akan mendapat keberkahan dari Allah. Dimudahkan segala urusannya. Tapi kalau orang jauh dari Al-Quran, hidupnya akan terasa susah. Jadi dibiasakan membaca Al-Quran, ya. Jangan tinggalkan hari-hari kita atau kita lewatkan hari-hari kita ini tanpa membaca Al-Quran. Harus membaca Al-Quran walaupun 1 atau 2 ayat setiap hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang akan disayangi dan dirindukan oleh surga itu, yang kedua kata Rasul, wa hafizil lisan. Orang yang senantiasa pandai jaga lisan nih, jaga mulut. Orang banyak celaka karena tidak pandai jaga mulut. Orang kelahi karena mulutnya tidak bisa dijaga. Makanya Rasul mengajarkan kita jangan sampai mulut ini kita gunakan semau kita. Kita harus pandai-pandai jaga mulut kita. Orang yang pandai menjaga mulut adalah orang-orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati. Makanya ada pepatah juga yang mengatakan mulutmu harimaumu. Orang yang kalau tidak pandai jaga mulutnya, dia akan celaka dengan ucapannya dia sendiri. Tuh di dalam kitab Mukhtarul Hadis ada sebuah hadis yang mengatakan, kalau hafal Bapak kasih 10.000. Ya. Dengerin baik-baik. Kontan hari ini juga. Tak pakai utang. Ya, dengerin baik-baik. Idza aradta an tatakallama fatadabbar akibatahu. Fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Ada yang hafal? Bapak ulang coba sekali lagi. Bapak dulu dikasih 3 kali hafal. Ya, dites sama guru Bapak 3 kali aja baca hafal. Dengerin baik-baik. Idza aradta an tatakallama fatadabbar akibatahu fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Kata Rasul, apabila kamu ingin berbicara, fatadabbar, maka pikirkan dulu apakah ucapan itu akan membawa manfaat atau sebaliknya menyakiti hati saudara kita. Kalau kira-kira apa yang kita sampaikan itu sesuatu yang bermanfaat, maka kita harus ucapkan. Tapi sebaliknya ketika sesuatu yang keluar dari mulut kita itu tidak baik, lebih baik tidak usah diucapkan. Ini Rasul yang berbicara, bukan Bapak, bukan manusia biasa. Ya.
manusia yang mulia mengingatkan kita begitu. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada satu hadis yang menjelaskan begini. Nih dengerin lagi, 2000 nih, hafal satu kali 2000. Hadisnya pendek ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ada yang hafal? Satu kali lagi, 5.000 ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ayo, ada? Ya, coba 5.000 konten hari ini. Tak boleh salah. Yuk. Kurang dari awalnya man. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Betul salah? Betul ya. Nah, seperti itu. Nanti ya, hadiahnya khusus dari Bapak. Ya. Kata Rasul, siapa saja orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tak pandai berkata baik, lebih baik diam. Jangan banyak ngomong. Orang banyak ngomong itu seperti tong nyaring bunyinya. Belum tentu dia itu orang yang cerdas, belum. Justru orang yang diam-diam itulah yang terkadang luar biasa. Ya. Tahu pepatah tong kosong nyaring bunyinya? Ya. Besar badannya, banyak omongnya, tapi ilmunya dikit. Nah, jangan jadi seperti itu, jangan menjadi seperti orang yang seperti itu, ya. Harus seimbang. Itu yang keberapa tadi? Yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Rasul, orang yang akan disayangi dan dirindukan surga itu wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa atau yang sedang mengalami kelaparan. Nah, seperti sekarang ini, ya. Atau orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dengan maksud dan tujuan agar orang itu bisa beribadah kepada Allah. Kita lagi jalan ketemu orang yang tidak memiliki uang misalnya, kita beri uang itu dengan maksud dan tujuan agar dia bisa pulang, bisa bertemu dengan orang tuanya, atau bisa untuk beribadah kepada Allah, itu lebih baik, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak percepat. Yang keempat, orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang diwajibkan 1 tahun sekali bagi orang yang beragama Islam. Artinya puasa ini adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Selagi dia mampu, selagi dia sehat, maka hukumnya wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Kecuali kalau orang itu sedang uzur atau kondisinya sakit yang tidak memungkinkan dia melakukan ibadah, maka boleh tidak berpuasa, tapi nanti dia wajib bayar fidyah. Ya. Dan orang-orang yang berpuasa ini kata Rasul akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Mau tahu nggak? Apa kebahagiaannya? Nih dengerin. Kebahagiaan orang yang berpuasa kata Rasul di dalam sebuah hadis, liso ini farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada 2 kesenangan, ada 2 kebahagiaan, ada 2 kegembiraan bagi orang yang berpuasa, terutama orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan.
Kegembiraan pertama kata Rasul, farhatun inda fitrihi. Umatku kata Rasul akan senantiasa bergembira, akan senang hatinya, akan bahagia hatinya manakala dia akan berbuka. Betul? Sekarang mau buka senang enggak? Senang apa enggak? Senang, bahagia. Pasti bahagia. Kenapa? Kita bisa bayangkan anak-anak, kurang lebih 13 jam kita melaksanakan ibadah puasa. Dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, kita menahan lapar. Lapar membuat perut kita ini terasa melilit, sakit. Haus membuat tenggorokan kita terasa tercekik. Tapi pada akhirnya ketika beduk ditabuh, azan berkumandang, maka pada saat itulah dan detik itulah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan memancarkan keceriaan di wajahnya, kebahagiaan, kesenangan. Dan ungkapan pertama yang keluar dari orang-orang yang berpuasa adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesenangan kita yang pertama. Itu di dunia sudah dibalas sama Allah ketika berbuka. Kemudian yang kedua, kebahagiaan yang akan diterima oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian dia menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran, dengan sholat tarawih, dengan sholat tahajud dan lain sebagainya. Artinya dengan beragam kebaikan. Maka kata Rasul, farhatun inda liqa'i rabbih. Manakala dia akan bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia banyak melakukan amal kebaikan selama dia di dunia. Tuh paling bahagia begitu ya. Orang-orang yang bertemu dengan Allah itu hanya orang-orang khusus, orang-orang yang selama hidupnya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hidupnya hanya bersenang-senang mengejar kehidupan dunia, melupakan Allah, mengejar kehidupan dunia, ya hidupnya akan jauh dari rahmatnya Allah. Anak-anak, nih dengerin. Tadi Bapak baca di dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 119 baris ke-21 dari atas. Rasul mengatakan, lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan latamannat ummati ayyakuna sanatan. Kalau seandainya umatku ini tahu kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan, pasti umatku ini ingin menjadikan Ramadan itu tidak hanya 1 bulan, tapi 1 tahun. Kenapa? Karena banyak kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan ini. Ya, oleh karena itu anak-anak semuanya, mari kita sama-sama memperbaiki diri kita di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak melakukan kebaikan. Kita maksimalkan bulan Ramadan ini untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah limpahkan berbagai macam pahala kepada kita, melipat gandakan setiap amal ibadah yang kita lakukan. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, nih terakhir hadisnya, kalau bisa 20.000 ya, kontan ya, dengerin baik-baik. Man taqarraba, ikuti dulu, coba sama-sama. Man taqarraba
bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridotam fi masiwahu waman adda fihi faridotan kana kaman adda sab'ina baban sab'ina faridotan fi masiwahu. Ada yang hafal tak? Artinya ya, kita cepat ya. Artinya siapa saja orang yang melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang melaksanakan kewajiban di luar bulan Ramadan. Dan barang siapa yang melakukan satu kewajiban di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala 70 ibadah wajib pahalanya di luar bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Setiap amal ibadah kita itu dipergandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Baik anak-anak semuanya, mungkin hanya sampai di sini dulu tausiah singkat kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Berbuah waktu dan juga sudah masuk waktu berbuka. Jadi sebelum berbuka kita tenang dulu, istighfar 3 kali dalam hati. Nanti baca doa sama-sama. Yuk, Bapak pimpin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Yuk, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waqasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ramadan tiba, sucikan diri dari segala dosa. Semua bahagia, semua ceria di bulan yang penuh berkah. Berbarui niat, panjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Semua berkumpul saling memaafkan di bulan suci, bulan Ramadan. Marilah kita ciptakan indahnya keharmonisan. Marilah kita wujudkan ikatan persaudaraan. Berbarui niat, panjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Semua berkumpul saling memaafkan di bulan suci, bulan Ramadan. Marilah kita ciptakan indahnya keharmonisan. Marilah kita wujudkan ikatan persaudaraan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang suci, penuh kedamaian. Marilah kita ramaikan dengan amal kebaikan. Marilah kita ciptakan indahnya keharmonisan. Marilah kita wujudkan ikatan
Ramadan tiba, sucikan diri dari segala dosa. Semua bahagia, semua ceria di bulan yang penuh berkah. Berbarui niat, panjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Semua berkumpul saling memaafkan di bulan suci, bulan Ramadan. Marilah kita ciptakan indahnya keharmonisan. Marilah kita wujudkan ikatan persaudaraan. Berbarui niat, panjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Semua berkumpul saling memaafkan di bulan suci, bulan Ramadan. Marilah kita ciptakan indahnya keharmonisan. Marilah kita wujudkan ikatan persaudaraan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang suci penuh kedamaian. Marilah kita ramaikan dengan amal kebaikan. Marilah kita ciptakan indahnya keharmonisan. Marilah kita wujudkan ikatan persaudaraan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang suci penuh kedamaian. Marilah kita ramaikan dengan amal kebaikan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang suci penuh kedamaian. Marilah kita ramaikan dengan amal kebaikan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang suci penuh kedamaian. Marilah kita ramaikan dengan amal kebaikan. Terasa Ramadan tiba, sucikan diri dari segala dosa. Semua bahagia, semua ceria di bulan yang penuh berkah. Berbarui niat, panjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Semua berkumpul saling memaafkan di bulan suci, bulan Ramadan. Marilah kita ciptakan indahnya keharmonisan. Marilah kita wujudkan ikatan persaudaraan. Berbarui niat, panjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Semua berkumpul saling memaafkan di bulan suci, bulan Ramadan. Marilah kita ciptakan indahnya keharmonisan. Marilah kita wujudkan ikatan persaudaraan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang suci penuh kedamaian. Marilah kita ramaikan
ramaikan dengan amal kebaikan. Marilah kita ciptakan indahnya keharmonisan. Marilah kita wujudkan ikatan persaudaraan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang suci penuh kedamaian. Marilah kita ramaikan dengan amal kebaikan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang suci penuh kedamaian. Marilah kita ramaikan dengan amal kebaikan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang suci penuh kedamaian. Marilah kita ramaikan dengan amal kebaikan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang suci penuh kedamaian. Marilah kita ramaikan dengan amal kebaikan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang suci penuh kedamaian. Marilah kita ramaikan dengan amal kebaikan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang suci penuh kedamaian. Marilah kita ramaikan dengan amal kebaikan. إليكم متفقين حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة